Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali bersekutu dalam rangka persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember tahun 2021 di Gereja Kristen Jawa Semarang Barat, yang meliputi 3 tempat. Yang pertama di Kalisari jam 6 pagi, kemudian di Mugasari jam 7, dan jam 8 di Gereja Induk. Pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing supaya pada saat kita datang dalam perjamuan kudus pada hari Minggu besok tanggal 5, hati kita siap dan kita layak dalam menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Untuk itu marilah bersama-sama kita mengawali persekutuan pada malam hari ini dengan bersama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah. Puji syukur Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai, memimpin setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam hari ini Engkau telah memimpin menyertai kami. Semua yang sudah kami kerjakan Tuhan pada hari ini kiranya Bapa memberkati agar apa yang kami lakukan itu boleh menjadi buah yang boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu yang akan melandasi kami semua dalam mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 5 Desember minggu besok. Bapa di surga, pimpin kami pada pendadaran malam hari ini. Bapa menjauhkan kami dari segala goda. Bapa siapkan pikiran hati kami agar kami boleh menerima firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selanjutnya kita akan mengawali persekutuan pada malam ini dengan pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Julius Marioso. Kepada keluarga Julius dipersilahkan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih pujiannya yang sudah disampaikan oleh keluarga Bapak Julius, dan tentu kita semua ikut memuji memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setioko MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran. Sebelum kita lebih jauh nanti membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Kami boleh Tuhan persekutukan di dalam persiapan perjalanan kudus. Dan sebentar lagi kami akan mendengar, merenungkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan melalui kitab Kolose 2. Kolose 2 ayatnya 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa malam ini
kita akan bersama-sama melakukan pendadaran. Harapannya besok hari Minggu saat mengikuti sakramen perjamuan kudus bisa berjalan dengan mantap, lancar, tanpa kendala apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca merupakan ayat yang sangat terkenal, cukup kaya, cukup dalam untuk diperhatikan. Kata-kata yang cukup dalam dari 3 ayat tadi, dan tentu mempunyai arti yang sangat penting. Kolose itu merupakan jalur kota perdagangan antara timur dan barat, tepatnya sekitar 176 km dari kota Efesus. Kota ini pernah menjadi kota yang penting sekitar 500 tahun sebelum Paulus dan mulai mengembangkan dengan industri woolnya. Itu yang terjadi. Nah, jemaat Kristen yang berada di kota besar, kita bisa membayangkan tentu akan berhadapan dengan berbagai ajaran. Penganut-penganut ajaran yang berbeda pandangan dengan Kristus tentu berkeliaran di kanan kiri jemaat waktu itu. Dan ini bahaya bagi jemaat Kolose pada waktu itu. Oleh karena itu, Paulus menyampaikan banyaknya informasi tentang tantangan yang dihadapi jemaat Kolose. Tentu ada harapan. Harapannya adalah jemaat tidak mudah hanyut, tidak mudah larut, tidak mudah dibodohi. Bahkan tidak mudah disesatkan oleh guru-guru palsu. Sehingga jemaat Kolose tetap dekat dengan ajaran Kristus. Kalau malam hari ini, dalam pendadaran ini, kita bersama-sama belajar bagaimana kita punya iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang mantap. Lalu bagaimana mencapai, memiliki iman yang tidak tergoyahkan, iman yang mantap itu? Mari kita bersama-sama belajar dari jemaat Kristen di Kolose. Kita perhatikan ayat yang ke-6 tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Menerima Kristus, tentu di sana punya pemahaman bahwa orang yang menerima dan yang belum menerima pasti ada bedanya. Dalam kehidupan setiap hari pasti ada perbedaan yang mencolok. Telah menerima Kristus, itu bisa dipahami bahwa hidupnya pasti memiliki pencerahan yang selalu membawa berkat, mengeluarkan energi positif. Apalagi ada tuntutan untuk tetap hidup dalam Dia. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan banyak kebaikan, maka setiap orang yang menerima Kristus, yang telah menerima Kristus, haruslah hidup senantiasa memancarkan kebaikan itu. Dan itu akan bisa terjadi ketika hidupnya selalu melekat kepada Kristus. Selalu ingat akan ajaran Kristus. Oleh karena itu, penulis kitab Kolose mengajak jemaat Kristen untuk tetap mengikut Yesus Kristus. Apapun tantangan, apapun rintangannya. Ayat yang ke-7 dikatakan,
hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata berakar ini sangat penting, sangat vital bagi tumbuhan. Akar yang baik itu akan menyerap sari makanan. Sehingga tumbuhan yang memiliki akar yang kuat tadi akan bisa bertahan hidup, bahkan bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Lalu ada kata-kata atau kalimat makin teguh dalam iman. Jika iman tadi digambarkan dengan akar, jika akar tadi baik, maka akan membuat tumbuhan atau pohon makin kokoh. Ketika terjadi badai angin, sudah barang tentu dipastikan tidak akan tumbang, tetapi tetap teguh berdiri. Lalu juga ada kalimat hati yang melimpah dengan syukur. Ketika dua hal tadi terwujud, maka seharusnya hati akan mampu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur yang keluar dari hati yang paling dalam. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman dulu, jemaat Kolose, ternyata sudah banyak yang namanya godaan, tantangan dalam hidup beriman. Ketika mengikut Yesus ternyata banyak godaan. Jadi jemaat Kristen Kolose berhadapan dengan banyak tantangan dan rintangan. Pada waktu itu banyak pihak yang melawan Allah, melawan rencana Allah. Sehingga jemaat Kristen Kolose didorong untuk mampu bertahan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran sesat. Ayat 6 dan sampai dengan ayat 8 bisa kita ringkas seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, belajar dari jemaat Kristen di Kolose, kalau berbicara tentang godaan, tantangan, rintangan dalam hidup kita beriman sekarang ini, kita sekarang sebenarnya juga berada dalam masa yang cukup banyak tantangan dan rintangan. Salah satu contoh saja, kita berada dalam situasi perkembangan kecanggihan teknologi yang menawan, yang cukup canggih. Setiap pribadi pasti punya yang namanya HP. HP-nya terhubung dengan internet. Informasi berseliweran, informasi banyak sekali, dan itu bisa juga menjadi godaan, menjadi tantangan. Ini juga bisa menawan, menggoda iman kita yang hidup di zaman yang semakin maju dan canggih ini. Kita bisa pahami, Bapak Ibu Saudara semua, saat ini kita berada dalam yang namanya postmodern. Zaman yang dikendalikan oleh teknologi tingkat tinggi, apalagi dalam masa pandemi ini. Semua komunikasi terhubung dengan jaringan internet. Jarak kota, jarak negara, itu seperti kampung global yang tanpa batas.
global village. Semakin banyak anak-anak sekarang ini bercita-cita menjadi YouTuber, menjadi selebgram, gamers. Profesi yang sekarang digandrungi di zaman yang semakin canggih, kecanggihan teknologi yang semakin masif ini. Nah, pertanyaannya bagaimana iman kita ketika berada dalam masa-masa postmodern ini? Terdampakkah? Nah, ini informasi berseliweran. Kadang ketika kita tidak punya iman yang kuat, kita juga akan terdampak di situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata tidak hanya di zaman postmodern saja. Sekarang ini kita juga berada dalam masa yang disebut dengan post-truth. Zaman yang hadir bersamaan dengan hoax. Sehingga pada zaman ini sering terjadi kebingungan, umat banyak yang bingung. Sering muncul kata, kalimat, peristiwa, tindakan yang seolah-olah benar, padahal enggak benar sama sekali. Sehingga pada masa ini, seringkali bukti, fakta tidak penting. Yang penting apa? Diviralkan, yang penting terkenal. Bukti nanti. Nah, disitulah bahayanya post-truth bagi iman Kristen. Sadar atau tidak sadar, itu bisa membuat kita menjadi susah. Misalnya ajaran-ajaran Kristen berkembang, hampir mirip-mirip. Sehingga kita akan susah membedakan mana ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Ketika tidak memiliki iman yang melekat pada Kristus. Informasi susah dibedakan. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga kita sering dibuat susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan sering dibuat pusing. Bahkan bisa membuat iman kita goyah. Itulah tantangan di zaman postmodern dan post-truth ini. Artinya, sama seperti zaman Kolose, ada ajaran-ajaran yang berkembang. Cuma di tempat kita sekarang, masa kita sekarang ini, dengan kecanggihan teknologi yang informasinya berseliweran itu, maka dibutuhkan iman yang kuat, supaya iman kita tidak goyah. Supaya kita tetap berdiri kokoh berakar dalam Kristus. Peristiwa kejadian di postmodern dan post-truth ini tidak akan menggoyahkan iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Maka perlu menyikapi dengan bijaksana dan arif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu, bagaimana tugas panggilan bagi kita? Supaya iman bisa terpelihara, bahkan akan memiliki iman yang tak tergoyahkan. Tentu saya mengajak mari kita bersama-sama belajar dari kehidupan jemaat di Kolose pada waktu itu. Belajar dari jemaat Kristen Kolose. Kalau pertumbuhan iman itu seperti sebuah pohon yang harus memiliki akar yang kuat, sehingga tidak mudah tumbang, bahkan mampu berbuah. Maka Alkitab yang kita punyai itu sebenarnya banyak inspirasi di sana. Bagaimana memelihara iman, menguatkan iman, supaya tidak goyah. Paling tidak ada tiga hal yang perlu diperhatikan, supaya iman kita tidak goyah. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu merupakan alat untuk memelihara iman kita. Tuhan Yesus mampu mengalahkan godaan iblis. Dengan firman Tuhan juga umat dimampukan untuk berjalan dalam terang, di dalam hal-hal yang baik dan benar. Kita ingat di Mazmur
119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga dengan firman Tuhan, umat sebenarnya dididik dalam kebenaran, dilengkapi untuk selalu berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya iman kita bisa terpelihara dengan baik dan kuat, yang perlu kita kembangkan adalah doa. Doa adalah bentuk komunikasi umat dengan Tuhan untuk menyampaikan isi hati kita, menyampaikan unek-unek kita. Dengan berdoa, berarti umat percaya kepada Tuhan. Semakin sering kita berdoa, itu berarti memiliki iman yang sungguh-sungguh. Dengan berdoa, Tuhan Yesus dikuatkan hatinya untuk melaksanakan karya pengorbanannya di kayu salib untuk keselamatan umat. Sehingga pada waktu itu kepada para murid, Tuhan Yesus memerintahkan untuk berdoa supaya tetap kuat iman dan bisa terlepas dari banyaknya penggodaan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, supaya iman kita kuat dan juga terpelihara iman kita, yang ketiga adalah sakramen. Melalui sakramen menggambarkan dan meneguhkan bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu memberikan keampunan dosa dan hidup yang kekal bagi yang telah menerima Kristus Yesus. Sehingga melalui sakramen perjamuan dipakai sebagai alat untuk memelihara iman supaya tetap kuat dan tidak goyah imannya. Tiga hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mampu menolong kita memiliki iman yang tetap kuat, tidak tergoyahkan. Nah, sekarang bagaimana respon Bapak Ibu Saudara semua? Terlebih hari Minggu nanti kita akan mengikuti sakramen. Saya mengajak umat untuk terus memelihara iman, supaya tetap memiliki iman yang tidak mudah tergoyahkan. Mari buktikan kalau iman kita itu tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menginspirasi buat kami, supaya kami tetap berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan boleh hidup senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dengan demikian, kami akan mampu hidup beriman dengan tidak tergoyahkan. Karena kami senantiasa terjalin relasi yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu untuk mewujudkan iman yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mohon berkat, kekuatan, dan keberanian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sedioko. Kiranya firman yang sudah kita terima menguatkan kita dan mempersiapkan kita ketika nanti minggu besok kita bisa mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang bersih. Selanjutnya, marilah kita melakukan pengujian dalam pendadaran ini supaya
kita bisa menyiapkan pikiran hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 besok, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Sebelum pertanyaan kami sampaikan, kami mohon jemaat untuk berdiri lebih dahulu. Dipersilakan untuk berdiri. Di sini ada 4 pertanyaan, dan dari keempat pertanyaan nanti dijawab di bagian akhir setelah pertanyaan yang keempat. Pertanyaan pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan pertanyaan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengungkapkan jawabannya. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas tanggapan atau jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan jemaat untuk kembali duduk. Selaku Majelis Gereja Kristen Jawa, kami menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, puji syukur karena pada saat ini Engkau berkenan menyertai dan memimpin kami di dalam pendadaran perjamuan kudus yang akan kami terima besok pada tanggal 5 Desember. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan bersama dan pujian yang sudah kami naikkan menguatkan iman kami semua, sehingga kami layak datang dalam perjamuan kudus yang hendak kami terima pada hari Minggu besok. Kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki bagian akhir dari pendadaran pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Julius Marioso, dan setelah pujian ini kita akan bersama-sama mengakhiri
pendadaran pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya